Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nancy Veronica, saya dari golongan 3, Angkatan 14 PPPK, Makassar, CPNS Kemenkes tahun 2026 dengan nomor urut 28. Di sini saya akan merefleksikan pembelajaran Latsar CPNS Kemenkes dengan ada 4 materi yang telah saya pelajari. Materi yang pertama yaitu kebijakan dan manajemen penyelenggaraan Latsar, yaitu membentuk karakter ASN profesional. Materi ini membuat saya memahami bahwa Latsar bukan hanya formalitas, tetapi proses pembentukan karakter ASN. Berdasarkan regulasi terbaru, mulai dari Undang-Undang ASN tahun 2023, PP Manajemen PNS, Peraturan LAN, dan Keplan terbaru, Latsar dirancang untuk membentuk CPNS agar memiliki sikap perilaku bela negara, menginternalisasi nilai dasar ASN berakhlak, memahami kedudukan dan peran PNS Smart Governance, dan menguasai kompetensi teknis sesuai dengan jabatan. Saya belajar bahwa evaluasi tidak hanya dari akademik, tetapi juga mencakup sikap perilaku, aktualisasi tempat kerja, dan juga penguatan kompetensi teknis. Bobot terbesar ada pada aktualisasi yaitu 50%, yang menunjukkan bahwa ASN dinilai dari praktik nyata bukan hanya dari teori. Saya juga menyadari bahwa pentingnya disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Kelulusan bukan hanya soal nilai, tetapi juga sikap dan tanggung jawab yang dimiliki oleh ASN. Yang kedua itu kebijakan pengembangan SDM Kemenkes, di mana ASN harus terus bertumbuh. Materi ini membuka pemahaman saya bahwa ASN bukan hanya bekerja, tapi juga wajib terus belajar dan berkembang. Konsep Corporate University Kemenkes membuat saya memahami bahwa instansi ini menjadi learning organization yang adaptif dan inovatif. Saya belajar tentang pendekatan pengembangan kompetensi yaitu 10-20-70, di mana 10% pembelajaran formal, 20% pembelajaran sosial melalui coaching dan mentoring, 70% pengalaman langsung di tempat kerja. Saya juga memahami bahwa profesionalitas ASN diukur melalui kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Refleksi pribadi saya yaitu menjadi ASN berarti harus siap berubah, meningkatkan kapasitas diri, dan tidak pernah berhenti belajar. Profesionalisme bukan pilihan, tetapi merupakan suatu kewajiban. Materi yang ketiga yaitu transformasi kesehatan, yaitu perubahan besar yang harus didukung. Materi transformasi kesehatan membuat saya melihat gambaran besar arah pembangunan kesehatan Indonesia melalui 6 pilar transformasi kesehatan. Yaitu yang pertama, transformasi layanan primer, yang kedua transformasi layanan rujukan, yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan. Yang kelima, transformasi SDM kesehatan. Dan yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Saya menyadari bahwa penguatan layanan primer, pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian, obat dan vaksin, serta digitalisasi melalui Satu Sehat bukan sekedar program, tetapi strategi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari Kemenkes, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan transformasi ini sekecil apapun peran saya. Dan materi yang terakhir yaitu dinamika kelompok, yaitu tentang belajar tentang kebersamaan. Dari materi dinamika kelompok, saya menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya soal kemampuan individu, tetapi tentang bagaimana kami bisa bekerja sebagai sebuah tim. Saat pembentukan struktur kelas dan menyusun tujuan bersama, saya belajar arti dari komunikasi, toleransi, dan saling menghargai perbedaan. Saya merasakan bahwa suasana kekeluargaan membuat proses belajar menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Target lulus 100% dan solid dan bahagia bukan sekedar slogan, tetapi menjadi komitmen bersama. Saya belajar bahwa menjadi bagian dari tim berarti itu mau mendengar, mau berkontribusi, dan mau bertanggung jawab. Ini menjadi bekal penting bagi saya sebagai ASN yang nantinya akan bekerja dalam sistem yang kolaboratif. Kemudian refleksi akhir saya yaitu setelah mengikuti keempat materi ini, saya menyadari bahwa ASN Kemenkes berarti harus siap bekerja dalam tim, siap terus belajar, siap mendukung transformasi kesehatan, siap menjaga integritas dan profesionalitas. Latsar bukan hanya tahapan administrasi, tetapi merupakan tanggung jawab yang berorientasi dari pelayanan dan membentuk jati diri sebagai ASN yang berakhlak, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Saya pribadi merasa tertantang sekaligus termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan, memberikan kontribusi terbaik, dan menjalankan amanah sebagai abdi negara yang penuh dengan tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih untuk seluruh perhatiannya.